Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Pertanyaan, apakah mimpi sahabat tadi termasuk wahyu? Tidak ya. Wahyu kan hanya diberikan kepada para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul. Loh, bukan wahyu kok dijadikan syariat? Iya, karena oleh nabi hal tersebut ditakrir. Antum masih ingat yang pertama kali mendengar suara azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an. Siapa? Rasulullah? Bukan. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Ya. Jadi sebelum itu, kalau tiba waktu sholat, itu teriak, sholat, sholat. Yang dengar sholat kan dengar, sholat, sholat. Agak ribet lah ya. Nah, satu malam, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi mimpi. Di dalam mimpinya itu dia mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, adzan. Dari awal sampai akhir. Di pagi harinya sahabat Abdullah ini menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suara yang dia dengar tadi malam dalam mimpinya. Lalu Nabi mengatakan, ajarkan suara itu ke Bilal, ke Ibnu Ummi Maktum yang suaranya lantang. Dijadikan panggilan sholat ketika waktu sholat tiba, dan disebutlah azan ya. Ditakrir oleh Nabi. Nah, wahyunya ini takrirnya gitu ya. Dan ada beberapa, bukan cuma 2, masih ada lagi, tidak banyak memang. Zaman sekarang banyak orang yang ngaku-ngaku nggak punya uang, hilang, minta ongkos, padahal cuman pura-pura. Bagaimana menyikapi? Ada langkah awal amannya, ya. Ya misalnya dia pura-pura, ya, mau pulang ke Surabaya nggak ada ongkos, ya belikan aja tiket. Oh ya, saya belikan tiket ke Surabaya ya. Kalau betul dia mau pulang ke Surabaya, oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau enggak, ya, oh enggak usah. Cari alasan lain, ya kan? Ya kita perlu antisipasi seperti itu, karena memang banyak. Beberapa kali saya pernah ketemu. Ya. Saya kira tidak salah ya, kita berhati-hati. Adapun kita nggak mau tahu, ya biarin aja. Dia nipu, dia yang dosa. Pokoknya saya pengen pahala, kasih 200.000, 300.000. Boleh. Jika pada hati kita ada sedikit saja rasa tawakal kepada makhluk, apakah termasuk syirik besar? Apa yang dimaksud tawakal kepada makhluk? Berharap? Saya kira hampir setiap kita ya berharap supaya atasan kita sayang sama kita, menaikkan gaji kita. Berharap supaya perusahaan kita memberangkatkan kita umroh, haji. Nah, ini enggak masalah. Cuman harus disertai dengan keyakinan bahwa itu semua tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Gitu ya. Dan jangan menempuh dengan cara yang haram. Akan diberangkatkan haji asal umurnya
di atas 40 tahun, padahal kita baru 39. Lalu kita rubah tanggal lahir kita. Jelas ini tawakal yang haram, bukan tawakal yang benar. Tidak boleh. Jika kita dapat bonus yang lumayan besar dari kantor setelah melunasi utang-utang, apakah sisanya bisa langsung dibayarkan untuk ONH? Iya. Iya. Karena wajib. Adapun anak istri, ya bagaimana kebutuhan. Ya. Anak istri kita butuh apa? Butuh makan, tentu kita siapkan. Butuh pakaian, kita siapkan. Butuh mobil, saya kira ya belum tentu ya. Adapun pergi haji jelas wajib, bahkan rukun Islam. Bahkan sampai rumah saja kan tidak wajib. Kita punya rumah wajib, kita punya mobil wajib kan tidak. Bisa ngontrak misalnya. Adapun pergi haji wajib, bahkan rukun dalam Islam. Bolehkah membalas kezaliman orang pada kita seperti pukul balas pukul, tendang balas? Kisos bukan. Kalau kisos iya, kalau bukan kisos tidak. Adapun dia mau menyerang kita lalu kita serang balik, ya boleh. Dalam rangka kita menyelamatkan diri kita, ya kan? Kalau kita bisa menghindar, menghindar. Kita nggak bisa menghindar. Taruhlah kita nggak bisa lari karena dikepung 3 orang. Ya sudah lawan. Caranya ya tentu dengan menjatuhkan mereka. Dan itu halal. Ya. Sebelum mengumandangkan azan subuh ada lafaz, sedang mengumandangkan azan subuh ada lafaz as-salatu khairum minan naum. Iya, as-salatu khairum minan naum memang ada di azan subuh, cuman berselisih para ulama, azan pertama apa azan kedua. Karena azan subuh berapa kali? 2. Azan pertama untuk memberikan waktu kepada orang-orang yang qiyamul lail, makan sahur, artinya belum masuk subuh. Azan kedua, azannya Ibnu Ummi Maktum, itu sudah masuk waktu subuh. Berselisih para ulama, apakah as-salatu khairum minan naum di azan pertama apa azan kedua? Ketika lupa maka tidak perlu diulang. Adakah doa setelah qomat? Ada riwayat aqamahallahu wa adamaha, tapi riwayat ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sanad dan rawi. Tentu kita hanya boleh mengamalkan yang sahih. Allahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.